Halo teman-teman semua, hari ini adalah tanggal 9 Mei 2022 atau H plus minggu lebaran. Ini rame-ramenya arus balik para perantau yang hendak menuju kembali ke ibu kota. Nah, pada sore hari ini aku akan naik kereta api Gajayana, tapi nggak sampai Jakarta teman-teman, aku mau ke Jogja aja. Ini aku datangnya cukup mepet teman-teman. Ada sekitar 5 menit sebelum kedatangan kereta, tapi nggak apa-apa lah, yang penting nggak ketinggalan. Tadi juga situ stasiun ramai banget karena ini arus baliknya lebaran ya, dan ada posko atau petugas tambahan dari pecinta kereta api dan juga CSM yang dari PT KAI. Keretanya mau masuk di jalur 1 ini, kereta api Gajayana, dan di belakangku ini di jalur 2 ada kereta api Kahuripan rutenya Bandung ke arah Condong. Jarak keberangkatannya kereta ini dengan Gajayana aku tuh mepet banget kok, kurang lebih sekitar ya 11 menitan lah. Di jalur 3 yang ini itu ada kereta api Singosari, tujuannya Jakarta Pasar Senen. Dia via selatan juga, rutenya sama kayak Gajayana. Itu cuman dia itu lebih lama, perjalanannya kurang lebih sekitar 13 jam kalau dari Blitar. Dia berangkatnya jam 16.35, yang jalur 2 Kahuripan tujuan Kiara Condong ini jam 16.10. Jadi nantinya 3 jalur ini adalah keisi kereta-kereta api jarak jauh semua, ini ke Jakarta, ke Bandung, ke Jakarta. Dan itu udah standby lokomotifnya kereta api Singosari teman-teman, 201. Kereta api Gajayana masuk di jalur nomor 1 tuh. Kereta paling belakang ini adalah kereta pembangkit listrik. Ini ada liverinya, uji coba genset menggunakan biodiesel B100. Oke, aku langsung masuk ke kereta eksekutif nomor 8. Eksekutif 8 ini tempatnya mepet sama kereta pembangkit ini teman-teman. Yuk. Eksa iki. Yo. Wes sampai jam piro ngene we? Jam itu. Pirang shift? 2 shift. Pagi CSM sama KCI 2 shift. apa? CSM dari KCI 2 shift. Lek dari KAI. Dari KAI 3 shift, pagi, middle, siang. Oke. Lagi paling rame-rame nih yo. 3 kereta langsung ya. Ya, lanjut 2 kereta lokal, penataran Doho, Doho penataran. Oke, siap. Nek sing dari komunitas iki klambine ngene iki. Nek dari KAI iki klambine. Ya aku tak mau gasek ya. Iki makloe 3 menit ya ki ya, mandek ya. 57 berangkat. 57. Saya ya, dadah. Oh iya. Tadi ya. Yo. Oke. Ini saya. Kenapa aku milih kereta api Gajayana? Karena kereta ini jamnya enak banget dan pas. Berangkatnya sore dan tiba di Jogja nggak terlalu malam. Dan juga kereta api Gajayana ini merupakan opsi tercepat dari Blitar menuju ke Jogja. Dari Blitar menuju ke Jogja yaitu hanya 4 jam 12 menit saja teman-teman.
Bagi masyarakat sekitar jalur kantong seperti Malang, Blitar, Kediri, dan sekitarnya yang sering bepergian ke ibu kota pasti nggak asing dengan kereta yang satu ini. Yap, kereta api Gajayana. Walaupun kereta ini usianya nggak tua-tua amat ya, tapi kereta ini sukses mendapatkan tempat di hati masyarakat pengguna kereta api khususnya di jalur kantong ini. Oke, kita cerita sejarah sejenak teman-teman ya. Kereta api Gajayana ini diresmikan sekitar 23 tahun yang lalu atau tepatnya tanggal 28 Oktober 1999. Nama Gajayana sendiri diambil dari seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang berkuasa di tahun 760 hingga 789 Masehi. Awalnya kereta api Gajayana ini jalan dengan dua kelas, yaitu kelas bisnis dan juga kelas eksekutif. Rangkaiannya diambil dari X-nya kereta api Turangga yang kala itu dapat rangkaian baru dari Inka. Lalu pada tahun 2001, kereta api Gajayana ini berubah menjadi satu kelas aja layanannya, yaitu kereta api kelas eksekutif aja, setelah mendapatkan rangkaian baru dari Inka Madiun. Pada tahun 2019, kereta api Gajayana ini mendapatkan rangkaian baru dari Inka Madiun, kereta eksekutif kaca pesawat yang menurutku produk ini merupakan produk terbaiknya PT Inka teman-teman. Mulai dari peredam suara yang sangat bagus, minim guncangan, hingga kursi bludrunya itu loh yang bikin nyaman selama perjalanan. Dari nampak luar udah cakep banget kayak pesawat, dalamnya pun gak kalah keren. Kompartemen atas yang ada penutupnya, bak pesawat terbang, hingga pintu bordes menuju kabin yang menggunakan tombol atau sensor otomatis. Pokoknya cakep banget deh, kelasnya serasa mewah gitu naik kereta ini. Dulu juga pernah nih kereta api Gajayana di rangkaian kaca pesawat 2009 ini, kereta makannya diberi livery spesial batik berwarna hijau dan ungu. Pokoknya kala itu menurutku KA Gajayana adalah kereta yang paling spesial deh. Hingga pada tahun 2016-2017 kereta api Gajayana mendapatkan penyegaran rangkaian dikala kereta-kereta bendera lainnya seperti Argo Wilis, Argo Anggrek, Argo Lawu dan sebagainya masih pakai rangkaian lama. Gajayana udah dapat rangkaian duluan teman-teman dari Inka. Tapi ada tapinya nih, aku ngerasain rangkaian baru ini malah downgrade dibandingkan dengan kereta api eksekutif tahun 2009 kaca pesawat kemarin deh. Oke deh, nanti kita bahas kenapa kok downgrade. Oh iya, tambahan lagi teman-teman. Di pertengahan tahun 2019, kereta api Gajayana secara reguler menambah jenis layanan kelas kereta yang semula hanya eksekutif saja. Mulai Mei 2019 hingga sekarang, kereta api Gajayana juga membawa kereta kelas luxury dengan konfigurasi seat 21 dan kapasitas penumpang hanya 26 seat saja. Kereta api Gajayana ini rutenya Malang, Jakarta via lintas selatan seperti Madiun, Jogja, Kroya, Purwokerto, dan Cirebon. Awal-awal kehadirannya Malang ke Jakarta ataupun sebaliknya ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 15-16 jam perjalanan. Kini kereta api Gajayana sudah diizinkan untuk jalan dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Lintas yang dilewati pun hampir 80% sudah double track, jadi nggak ada persilangan seperti itu teman-teman. Otomatis waktu tempuh juga berkurang sangat banyak. Kini Jakarta Malang atau sebaliknya hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 12 jam 38 menit saja. Ini kita sekarang berhenti di stasiun Tulungagung. Berhentinya kurang lebih sekitar 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Mau lihat mau penumpangnya banyak banget. Asli penumpangnya banyak banget teman-teman. Ini kita sekarang berhenti di stasiun Tulungagung. Berhentinya kurang lebih sekitar 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Mau lihat mau penumpangnya banyak banget. Asli penumpangnya banyak banget teman-teman. Dan di belakangku ini ada kereta pembangkit. Tapi suaranya keretanya ini redam banget ya. Peredam pembangkitnya bagus banget ini. Saya pikir suaranya bikin berisik, ternyata enggak. Good job.
posisi kereta ini sekarang berangkat dari stasiun Tulungagung. Nah, ada fakta menarik mengenai kereta api Gajayana ini, teman-teman. Kereta api ini itu setelah aku survei dari berbagai tarif-tarif kereta api eksekutif yang ada di Indonesia, kereta api Gajayana ini merupakan kereta api dengan tarif termahal untuk kelas eksekutif, teman-teman. Untuk lebaran ini aja, tiket tertingginya itu harganya 770.000, bayangin. Mahal banget untuk satu kursi kayak gini, 770.000, rute Malang Jakarta. Tak pikir itu yang paling mahal malah Argo Anggrek. Ternyata Argo Bromo Anggrek itu cuma 750 untuk peak season di lebaran ini. Dan untuk Gajayana, untuk di hari normal, aku kemarin ngecek antara 500 sampai 600.000, dan di peak season 770.000. Wow, luar biasa banget. Ini kereta dengan tarif termahal, kereta kelas eksekutif tarif termahal. Untuk mengenai harga, teman-teman, ya, sebenarnya tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahalnya kereta ini. Yang pertama, kelasnya eksekutif pasti. Tapi di Indonesia tuh ada kayak semacam kasta gitu, teman-teman. Untuk kereta kelas penumpang itu kasta yang tertinggi adalah kelas Argo. Kayak Argo Anggrek, Argo Wilis, Argo Jati, udah gak ada deh. Argo apa lagi ya? Argo Cirebon, Argo Parahyangan, seperti itu yang nomornya pasti di atas. Lalu bawahnya lagi ada kelas 1A, yaitu kelas kayak Gajayana, Bima, Sembrani dan sebagainya. Tapi kenapa kok Gajayana ini mahal banget? Bahkan di atasnya kereta Argo Bromo Anggrek sekalipun. Karena jaraknya, teman-teman. Kereta api Gajayana ini jaraknya adalah kereta dengan jarak terjauh yang ada di Indonesia saat ini, yaitu 905 km dari Malang ke Gambir. Bandingin dengan kereta api Argo Bromo Anggrek yang Surabaya Pasar Turi sampai ke Jakarta Gambir itu cuma 720 km. Wajar aja kereta ini jadi kereta termahal. Tapi walaupun kereta termahal ini, kalau aku lihat ini rangkaiannya udah cukup tua, teman-teman, untuk kereta sekelas dan semahal ini, teman-teman, ya. Karena emang dulu waktu awal-awalnya kereta ini bentukan gini tahun 2016-17 ada yang pertama kali dapat rangkaian ini, yaitu kereta api Gajayana. Kereta-kereta Argo ini belum dapat. Lalu lainnya bertahap mengikuti, dan kalau nggak salah tahun 2018 mulai ada kereta stainless. Nah, ini nggak kebagian kereta stainless. Padahal temennya itu teman seangkatan yaitu Bima, itu dia dapat stainless, teman-teman. Udah ganti stainless, dulu gantinya juga bareng sekarang stainless. Tapi Gajayana masih bertahan dengan kereta kayak gini. Kenapa aku bilang kayak gini? Sebentar, ini keretanya berhenti di stasiun Kediri. Kita turun sebentar ya. Kita sekarang udah sampai di stasiun Kediri, di kereta paling belakang ini, tapi masih dapat peron. Berarti peronnya ini lumayan panjang ya. Kereta api Gajayana ini dalam perjalanannya membawa total 11. Ini ada satu kereta pembangkit, lalu dia bawa 8 kereta kelas eksekutif. Di depan sono ada kereta satu lagi, yaitu kereta kelas luxury yang tingkatnya di atas ini, tapi bukan eksekutif, dia luxury. Di tengah ada kereta makan. Jadi totalnya ada berapa nih? 8 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ada 11, teman-teman. Bawa 11 kereta. Oke, teman-teman, aku mau ngejelasin kenapa kok
kereta ini menurutku kurang worth it dengan harga termahal di Indonesia. Kereta eksekutif termahal di Indonesia. Sebelumnya kan udah bahas kan, kereta ini dulunya dapat kereta rangkaian eksekutif kaca pesawat tahun 2009. Terus mengalami downgrade menjadi kereta kelas eksekutif buatan tahun 2016-2017 ini. Nah, kenapa kok aku bilang downgrade? Karena kereta ini tuh, ini jalur pertama ya, ini kita jalan di petak antara Kediri sampai ke Kertosono dengan jalan sekitar 90 dan batas maksimalnya 100 km per jam. Ini goncangannya udah kerasa banget ya teman-teman. Goncangan kerasa. Lalu peredamnya tuh kayaknya kereta ini kurang teman-teman. Jadi suara dari luar tuh masuknya terlalu banyak, terlalu berisik lah istilahnya. Bandingkan dengan, nggak usah jauh-jauh dengan kereta 2009 deh. Dengan stainless steel aja itu masih kalah kedap dengan stainless steel loh teman-teman. Yang 2019 atau 2018 seperti itu. Setelah itu kursinya kayak gini, kursinya itu kursi apa, imitasi, kulit imitasi kayak gini. Nah ini bukan blue lagi, tapi emang standarnya KAI sekarang udah menggunakan kulit imitasi kayak gini sih. Lalu ini teman-teman yang bikin kerasa banget, ini footrestnya. Kereta api kan emang nggak ada nggak ada leg restnya kecuali kelas priority atau kelas yang luxury gitu. Kalau priority yang imperial sama yang luxury. Ini tuh apa namanya, footrestnya tuh nggak bisa dikunci. Jadi kayak gimana ya, kayak mubazir gitu loh teman-teman. Kaki kita cuma ditopak mentok segini, gini sementok. Tapi kalau kita lepas gini, dia akan kembali ke sini. Nggak bisa kunci kayak kereta-kereta zaman dulu atau kereta eksekutif tahun 2019-2018 stainless steel. Jadi kayak ini hampir nggak ada gunanya gitu loh. Misalkan kalau gini ngunci gini kan enak ya. Ini nggak ngunci loh. Ini yang paling kerasa sih, di kaki cukup lumayan. Tapi untuk ruang kakinya emang standar di kereta kelas eksekutif segini ya. Lalu fasilitas yang lain, ini ada tempat naruh botol, meja kecil, lalu ada colokan listrik 2 dan juga ada cantolan ini. Lalu di atas ini ada lampu baca seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen menghendaki kursi jomblo atau kursi satu gini, nggak dua-dua gini, itu teman-teman bisa milih di nomor 13B ataupun 1C. Ini ada meja yang fungsinya untuk misalkan kita mau kerja pakai laptop, kita taruh sini, atau mau makan pun di sini. Juga ada kabel downnya di sini. Kita tutup lagi. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini yang kerasa juga teman-teman. Jadi aku tadi kan bawa tasku tak taruh sini karena apa? Kalau di sini udah penuh, di sini penuh, yang sini kosong. Tapi yang sebelah sini itu tuh space-nya nggak selebar yang di sono. Ini masih sempit karena di sini digunakan untuk mesinnya AC. Mesinnya AC kereta eksekutif ini di sini, jadi dia memotong space untuk bagasi atau kompartemen atasnya cuma segini, dari bawah itu pak gede kan. Ini kecil, makanya tasku ini nggak muat, akhirnya tak taruh sini aja teman-teman. Untungnya masih ada space, ini kosong. Tapi harus diawasi sih, kalau nggak diawasi takutnya hilang. Oh iya, satu lagi teman-teman. Ini kan aku duduk di kereta yang belakang untungnya ya, yang belakang kayak gini. Ini kan bisa arah sana, bisa arah sana. Kalau ketika kita dibalik ke arah sini, ini yang bikin PR. Karena apa nih? Tak tunjukin ya, yang bikin kereta ini kurang worth it, apalagi teman-teman milih yang single seat. Nah ini teman-teman, misalkan kereta ini hadapnya geraknya ke sana gitu ya, ke arah sana. Terus kita dapat kursi 13B atau 1C yang single seat kayak gini. Dan ini kita kasih tahu. Nah, ini kita kayak semacam jaga pintu ini. Jarak sama pintu tuh deket banget loh teman-teman, segini. Dan kaki kita tuh nggak bisa selonjor, cuma segini aja. Legroomnya sempit. Terus ini mungkin dikasih tas gini udah pas. Dan yang bikin risih mungkin ketika ini di tengah-tengah rangkaian buat lalu lalang orang. Nah gitu, misalnya dibuka, kaki kita harus gini, harus tidurnya kayak gini. Jadi gimana ya?
rasanya kurang nyaman sih kalau menurutku. Mungkin desainnya kereta kelas eksekutif tahun 2017 atau 2016 juga itu kayaknya perlu dikoreksi deh. Yang depan ini kurang nyaman teman-teman. Oh ya, satu lagi, kalau kita duduk kita nggak akan dapat tirai, tapi yang sebelah sana 2 sampai 12 itu dapat tirainya teman-teman. Karena ini juga merupakan jendela darurat. Jadi misalkan nih AC-nya trouble, ini bisa dibuka di sini. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kertosono. Bagi para pelanggan kereta api Gajayana yang ingin mengakhiri perjalanannya di stasiun Kertosono, kami mohon untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta api. Walaupun kereta ini yang kereta eksekutif Gajah ini menurutku banyak kekurangan, tapi ada kelebihannya teman-teman. Bordesnya ini luas banget. Ini bisa dimasukin, kursi roda itu bisa masuk ini. Dan ini toiletnya tuh luas banget teman-teman. Tempat masuknya juga luas, nggak sempit. Biasanya kan kereta kan cukup sempit ya. Ini luas banget nih, nah, gini. Jos banget dan bersih. Kita sekarang berhenti di stasiun Kertosono, stasiun percabangan, jalur antara jalur Kantong ke arah kanan dan kalau lurus ke arah Surabaya. Kita tadi dari arah jalur Kantong seperti Kediri, Blitar, dan Malang, seperti itu. Ini kereta api Gajayana udah diberangkatkan dari stasiun Kertosono tepat. Dan setelah lepas Kertosono ini, kereta ini diizinkan lari dengan kecepatan 120 km per jam. Guys, tadi kan dari jalur Kantong Blitar sampai Kertosono itu 100 maksimal dan operasionalnya cuma 90. Ini sekarang bisa mentok sampai 120 km per jam. Oh ya teman-teman, yang aku bilang downgrade tadi juga ini masalah pintu di bordes. Pintu bordesnya ini masuk ke sana kalau kereta eksekutif 2009 itu dia udah pakai tombol atau sensor. Kalau ini masih manual. Kereta ini relnya cukup bagus ya, walaupun kereta ini dipacu dengan kecepatan antara 110 sampai 120, tapi guncangannya cenderung relatif lebih redam dibandingkan dengan rute Blitar sampai Kertosono tadi pada jalan cuma 90 km per jam. Tapi tetap aja sih untuk ukuran kereta dibandingkan dengan kereta stainless itu masih senyapan kereta stainless yang dipakai Argo Wilis, Turangga, Bima, dan sebagainya. Sekarang kita bahas mengenai tarif nih teman-teman. Nah, kereta ini kan lagi musim lebaran, jadi mahal banget. Aku tadi ngecek untuk rute Blitar sampai Jogja itu harganya sekitar 465. Tapi dari Blitar sampai ke Jogja, aku naik kereta api Gajayana ini nggak perlu ngeluarin duit sampai 465.000 karena aku memanfaatkan adanya kebijakan tarif khusus teman-teman. Apa itu tarif khusus? Ini dia. Tarif khusus merupakan tarif yang dijual mendekati keberangkatan kereta. Bisa dijual mulai H-2 keberangkatan kereta yang tiketnya bisa diperoleh di loket ataupun bisa diakses melalui aplikasi KAI Akses. Tapi ada tapinya nih, rutenya pun cenderung rute pendek-pendek gitu teman-teman, nggak bisa rute panjang. Contohnya nih, aku dari Blitar ke Madiun beli tiket harganya 50.000. Semua kereta kelas eksekutif di relasi lintas Blitar Madiun itu harganya sama 50.000. Untuk kereta bisnis harganya 40.000 dan ekonomi 35.000.
Nah, pada intinya tuh kebijakan itu ada untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. Daripada bangkunya kosong, mending dijual murah di rute pendek seperti itu. Tapi inget ya ini catatannya tuh belinya 2 jam sebelum keberangkatan dan jika kursi masih tersedia. Selain itu juga nggak bisa untuk rute panjang, misalkan Malang Jakarta nggak ada tarif khususnya, yaitu tarif asli yang harganya mahal gitu. Jadi aku belinya tuh mutus-mutus, Blitar Madiun, lalu Madiun ke Jogja. Blitar Madiun 50, lalu Madiun ke Jogja harganya Rp65.000. Jadi Blitar ke Jogja harganya sekitar Rp115.000. Dibandingkan harus bayar sekitar 465, mendingan mutus-mutus kayak gini. Tapi ada resikonya, misalkan ini habis, aku nggak dapat tiket lagi. Sebetulnya gambling sih, tapi insya Allah untuk rute Blitar, Madiun, Jogja, tiket kereta masih banyak kok. Ini guncangannya lumayan kerasa banget ini. Kita udah sampai di stasiun Nganjuk nih teman-teman. Stasiunnya cukup unik nih. Jalur lurusnya itu lengkung kayak gini. Biasanya kan kalau stasiun kan jalur lurusnya itu lurus ya. Itu malah lengkung gini. Di sini berhentinya cuma 2 menit untuk naik turun penumpang, dan penumpangnya itu kayaknya nggak begitu banyak dari sini. Kereta api Gajayana tiba tepat di stasiun Madiun jam 18:10. Kereta ini diberangkatkan lagi nanti sekitar jam 18:18 teman-teman. Di sini tuh berhentinya 8 menit. Untuk ukuran kereta bendera kayak gini cukup lama ya, karena di sini tuh ada isi air nih. Tuh isi air untuk rangkaian ini dan juga pergantian kru masinis. Masinisnya itu gantian setiap 4 jam sekali kalau nggak salah, di stasiun Madiun, lalu stasiun Kutoarjo, Cirebon, lalu Jakarta kalau nggak salah. Koreksi teman-teman kalau salah ya. Nah, waktu 8 menit ini digunakan penumpang untuk kalau mau misalkan merokok, itu disediakan area merokok di sini. Oh ya, aku tadi kan di Blitar sampai Madiun aku di kereta eksekutif paling belakang. Sekarang aku mau pindah ke depan karena untuk rute Madiun sampai ke Jogja aku memilih di kereta eksekutif nomor 2. Kereta ini bener-bener penuh teman-teman, walaupun harganya mahal, kereta termahal, eksekutif termahal, tapi dia itu apa ya, laris gitu loh. Karena emang namanya melegenda sih, melekat gitu. Nah, ini dia teman-teman eksekutif 2. Aku sekarang pindah di sini. Kereta api Gajayana diberangkatkan tepat dari stasiun Madiun 18:18. Nah, kenapa kok aku pilih eksekutif 2 teman-teman? Aku cari yang sebelahnya ini kosong gitu loh. Aku cari tadi waktu aku pesannya itu ketika kereta ini berangkat dari Tulungagung atau 2 jam sebelum keberangkatan kereta ini biar dapat tarif khusus. Semua tuh full, bahkan eksekutif 8 pun itu full teman-teman. Di tempatku yang aku naik itu full, nggak bisa diklik lagi. Akhirnya aku milih tempat yang kosong satu-satunya, yaitu di sini di kereta 2 eksekutif 2 nomor 9A sampai 9B. Bener-bener ini kereta ini laris banget, jos banget ini. Semoga dengan larisnya kereta ini, semisalkan kedepannya ada rangkaian baru dari Inka, bukan retrofit, yang bener-bener pure baru dari pabrik, semoga Gajayana kebagian teman-teman. Karena kasihan banget ya, kayak Bima udah dapet, lalu Argo Wilis dapat baru, ini masih kereta lama. Makasih. Untuk penumpang itu dikasih fasilitas on board itu ini teman-teman, selimut yang diplastik kayak gini, tapi nggak boleh dibawa pulang ya nih. Ini hanya untuk fasilitas selama perjalanan.
juga dikasih ini. Kalau ini boleh dibawa pulang. Ini ada masker sama tisu basah. Di kota Surakarta Solo ini, Gajayana berhentinya di stasiun Solo Balapan. Di Solo ini ada 3 stasiun besar, yaitu stasiun Solo Jebres di sono dan Purwosari di sana. Purwosari itu digunakan untuk berhentinya kereta-kereta kelas ekonomi, dan Solo Jebres di sono itu digunakan untuk kereta-kereta yang tujuannya ke arah Semarang. Karena di sana ada percabangan menuju ke arah Semarang, teman-teman. Dan kereta-kereta eksekutif jarak jauh dia berhentinya di stasiun Solo Balapan ini. Berhenti di jalur 4. Kok aku lihat berhentinya tuh teman-teman ya, berhenti lokomotif itu kurang maju kayaknya ya. Atau emang sekarang Solo Balapan kayak gini? Di sini kan di ujung sono. Ini cuma di sini loh. Ini di belakang sono masih panjang banget tuh. Dan eksekutif 1 di sini adalah kereta luxury. Kereta kelas apa ya, dibilang sleeper ya nggak sleeper, tapi ini luxury kelasnya teman-teman, bukan eksekutif. Walaupun tandanya sama-sama K1, tapi dia ini luxury. Harganya sekitar 1 juta ke atas ini. Mahal banget ini. Cuma 26 seat aja. Ini dia teman-teman lokomotif yang membawaku dari Blitar menuju Solo, 20638. Liverinya livery G20. Akhirnya teman-teman tiba juga di stasiun Jogja. Ini yang naik dari Jogja banyak banget ini. Dan yang turun juga lumayan, tapi lebih banyak yang naik sih. Berarti setelah dari Solo dia langsung sampai ke Jogja teman-teman, nggak berhenti di Klaten. Ekspres banget ini kereta ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.